Selamat sore, Ibu Rustini. Selamat sore Bu Dayu. Bagaimana kabar Ibu sore hari ini? Baik Bu Dayu. Sepertinya penting sekali ya Ibu ya, sehingga Ibu ingin bertemu secara pribadi dengan saya sore hari ini. Apa nih yang ingin Ibu bahas pada kegiatan coaching kita sore hari ini? Begini Bu Dayu, saya memiliki sedikit yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu ada salah satu murid saya yang tidak fokus dalam belajar dan suka mengganggu temannya sehingga hasil belajarnya rendah Bu Dayu. Oh, jadi salah satu murid Ibu itu ada yang tidak fokus belajar dan suka mengganggu temannya. Seperti itu Ibu ya? Ya Bu Dayu. Apakah ibu Ibu pernah sebelumnya mencari penyebab dari tindakan yang dilakukan oleh murid Ibu tersebut? Iya, begini Bu Dayu, saya sudah pernah melakukan pendekatan terhadap murid saya secara Hmm. individu, bahkan saya sudah pernah juga eee, melakukan pendekatan dengan cara mendatangi orang tuanya ke rumah, namun sampai saat ini belum memperoleh hasil atau menunjukkan suatu perubahan Bu Dayu. Oh, berarti Ibu sebelumnya sudah pernah ya berusaha mencari penyebab dari tindakan yang dilakukan oleh murid Ibu tersebut ya. Namun Ibu sampai saat ini Ibu belum mendapat em, sampai saat ini murid Ibu itu belum menunjukkan perubahan. Seperti itu Ibu ya. Ya, betul sekali Bu Dayu. Seperti itu dah. Nah, jika seperti itu situasinya, Bu Rustini, menurut Ibu Rustini, murid yang fokus belajar tuh idealnya seperti apa, Ibu ya? Ya, menurut saya murid yang fokus itu idealnya bisa konsentrasi Bu dalam belajar dan tidak mengganggu temannya Ibu. Seperti itu menurut saya. Oh, jadi kalau menurut Ibu, anak murid yang fokus belajar itu adalah murid yang konsentrasi serta tidak mengganggu temannya. Gitu, Ibu Ya, ya? ya Ibu. Benar sekali menurut saya seperti itu. Oh, jadi menurut Ibu tidak mengganggu temannya ya. Iya. Nah, apa nih yang mungkin bisa Ibu lakukan supaya murid itu fokus belajarnya dan situasinya menjadi ideal seperti yang Ibu harapkan dan bagaimana nantinya Ibu akan eh, rencana tersebut akan Ibu lakukan. Ya Ibu, menurut pendapat saya, eee, untuk penerapannya saya akan melaksanakan mindfulness Bu, untuk bisa fokus anak tersebut dengan melakukan teknik stop. Kemudian yang kedua saya akan mencoba, melakukan, atau menerapkan kembali pembelajaran dengan budaya positif supaya anak itu bisa dengan fokus, dengan nyaman belajar, bisa mencapai tujuan belajar yang saya harapkan seperti itu, Bu. Oh, jadi nantinya Ibu punya dua rencana berarti Ibu ya? Ya, Iya, Ibu. rencana berarti ya. Yang pertama tadi Ibu sampaikan menerapkan mindfulness. Betul ya Iya. Ibu ya? Mindfulness, kemudian setelah itu menerapkan budaya positif. Udah. Iya, Ibu. Nah, Ibu kan tadi menyampaikan ada dua nih rencana. Rencana yang mana yang akan Ibu prioritaskan nanti dalam melaksanakan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Eh,
Yang saya prioritaskan nanti rencananya yaitu kegiatan mindfulness-nya itu Bu, untuk supaya murid itu memiliki kesadaran tentang dirinya, kemudian setelah sadar dapat akhirnya menerapkan pembelajaran eh, yang pembelajaran atau keyakinan budaya positif yang sudah mereka yakini supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bu. Seperti itu yang saya harapkan Oh, nanti. jadi yang Ibu prioritaskan berarti mindfulness-nya ya, Bu ya. Benar Jadi sekali, Bu. setelah mindfulness tuh ada apa namanya, kesadaran diri murid seperti itu Ibu ya. Kesadaran diri muridnya eh, akan menonjol, kemudian apa namanya, nanti setelah itu Ibu akan menerapkan budaya positif berarti ya. Tadi Ibu sampaikan dengan keyakinan kelas seperti itu. Berarti yang diprioritaskan adalah mindfulness-nya. Nah, ada nggak rekan guru yang akan membantu Ibu dalam rencana ini, Ibu? Rekan guru yang saya libatkan nanti dalam rencana ini Bu adalah teman-teman dari kelas 6 di mana kelas kami atau dalam sekolah kami itu adanya paralel. Dan juga saya akan melibatkan teman CGP uh, atau guru penggerak yang sudah melakukan kegiatan ini. Seperti itu, Ibu. Wah, banyak juga ya teman Ibu yang akan membantu Ibu nantinya dalam rencana ini. Ada juga teman-teman guru kelas 6 yang Ibu sampaikan yang jumlahnya paralel di kelas 6. Kemudian ada juga rekan guru yang sudah guru penggerak seperti itu Ibu ya, yang akan membantu Ibu nantinya dalam rencana Ibu ini. Benar, Bu. Nah, nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung coaching ya. Bagaimana perasaan Ibu saat di coaching ini? Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita kali ini, Ibu? Eh, Perasaan saya sangat senang dalam sesi kegiatan coaching hari ini, Bu Dayu, karena saya dapat menemukan solusi dari dari masalah yang saya hadapi, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran mindfulness yang pertama dengan teknik stop, kemudian mengingatkan kembali kesadaran murid dengan keyakinan kelas tentang budaya positif untuk mencapai pembelajarannya, dan saya akan memprioritaskan pembelajaran mindfulness tersebut sehingga murid yang kurang fokus, yang kurang konsentrasi dapat memaksimalkan kesadaran dirinya sehingga lebih konsentrasi dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan eh, yang telah kita rencanakan. Seperti itu, Budayu. Wah, akhirnya Ibu menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahan Ibu ya, Bu ya. Nah, kapan nih Ibu akan menerapkan rencana ini, Bu? Hmm. Eh, Kalau menurut saya semakin cepat semakin baik. Saya akan berusaha segera menerapkannya, Budayu, Berarti segera segera mungkin. ya, sesegera mungkin berarti Ibu ya akan menerapkan rencana ini. Nah, satu lagi, apa lama waktu yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana ini nantinya? Kurang lebih saya akan memerlukan waktu sekitar 1 minggu, Budayu, untuk Berarti menerapkan 1 minggu ya? rencana tersebut. Ya, 1 minggu ya, Bu ya? Berarti kita akan bertemu lagi nih minggu depan berarti Ibu ya. Kita akan bertemu lagi di kegiatan coaching yang lebih menyenangkan tentunya karena nanti saya akan mendengarkan cerita-cerita Ibu, eh,
apa namanya, dari bagaimana progres dari rencana yang Ibu sudah sampaikan hari ini, dan sampai berjumpa kembali minggu depan, Ibu Rustini. Ya, terima kasih Bu Dayu sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan sesi coaching hari ini dan sangat bermanfaat sekali. Semoga kita dapat bertemu pada kegiatan selanjutnya minggu depan Bu Dayu. Terima kasih banyak dan salam sehat. Sama-sama Ibu. Ibu Rustini, kita kan sudah nih, saya kan Yeah. sudah sebagai coach. Sekarang saya akan melakukan refleksi langsung ya Ibu ya. Saya Yeah. izin share screen ya untuk apa namanya, lembar refleksi dari saya terhadap kegiatan coaching kita hari ini. Izin Bu Rustini, apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Sudah terlihat Baik, Ibu. saya akan langsung sampaikan ya Ibu Rustini refleksi saya dari kegiatan coaching kita hari ini. Yang pertama, Ya. yang sudah berjalan baik selama percakapan ini adalah saya telah menerapkan alur Tirta, yaitu memahami tujuan yang ingin dikembangkan oleh Koci, kemudian mengidentifikasi untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Koci. Yang ketiga, membantu Koci menentukan rencana aksi. Dan terakhir, Koci dapat bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan direncanakan Koci. Kemudian yang kedua, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh coach adalah menentukan pertanyaan berbobot saat saya ingin menggali potensi dari Koci pada alur identifikasi. Saya merasa pertanyaan saya masih perlu direvisi kembali agar saya dapat menggali lebih dalam lagi potensi yang ingin dikembangkan oleh Koci. Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching dengan yaitu melakukan coaching yaitu melakukan coaching dengan perasaan senang, menganggap coach adalah mitra belajar, menjadi pendengar yang aktif, yaitu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang akan coach lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah dengan memperbanyak latihan menjadi coach, mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dengan cara menjadi pendengar yang aktif, membantu coach menggali potensinya, bersikap terbuka, dan bertanya di momen yang tepat. Kemudian umpan balik yang saya dapatkan dari coaching pada kegiatan coaching ini adalah perasaan coaching pada saat di coaching tadi merasa senang karena akhirnya coaching dapat menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh salah satu murid coaching. Akhirnya, coaching menemukan solusi yaitu menerapkan mindfulness dan budaya positif agar murid Koci belajar lebih fokus dan hasil belajar murid meningkat. Seperti itu refleksi yang dapat saya sampaikan setelah kita melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini, Ibu Rustini. Dan izin saya tutup share screen lembar refleksi dari saya. Iya Bu Dayu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang langsung saja ini Bu Dayu. Selamat sore Bu Dayu. Selamat sore Bu Rustini.
Gimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Eee, nah, waktu kita sebentar ini Ibu, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, dalam coaching ini bagaimana ada yang ingin Ibu sampaikan atau bahas pada sesi coaching kita hari ini, Ibu? Iya, Ibu. Saya itu bingung, Ibu. Saya bingungnya menentukan strategi konten untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Iya. Mengingat gaya belajar murid saya beragam. Dan saat ini hasil belajar murid saya belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, Ibu. Jadi, Ibu Dayu masih bingung dalam penerapan, eee, eee, dalam memilih konten pembelajaran konten berdiferensiasi ya Bu ya, dan Ibu masih bingung bagaimana caranya dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai tujuan Ibu seperti itu Bu ya. Iya, Ibu, betul sekali. Saya bingung supaya tujuan saya tercapai, konten apa yang saya pilih seperti itu, Ibu. Benar Iya. sekali, Ibu. Iya. Jika seperti itu situasinya Ibu, menurut Ibu Dayu pembelajaran eh, atau konten pembelajaran ideal yang sesuai dengan prinsip pembelajaran diferensiasi itu seperti apa ya Ibu? Hmm, kalau menurut saya, Ibu ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi konten yang ideal itu menurut saya kalau pertama beragam, kemudian memfasilitasi gaya belajar murid. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya tercapai. Seperti itu, Ibu. Menurut saya konten yang ideal. Oh, jadi konten yang ideal menurut Budayu itu kalau saya tangkap tadi bahwa harus beragam, bisa Mm-mm. memfasilitasi gaya belajar murid dan tujuan pembelajaran ibu tercapai. Benar seperti itu, Ibu Ya, Dayu? ya Ibu, betul seperti itu yang saya harapkan ideal. Ya, berdasarkan situasi yang Budayu hadapi saat ini, dari skala 1 sampai 10 ini Bu Dayu, murid Ibu Dayu saat ini ada pada penilaian berapa? Murid saya itu masih berada di antara 6 sampai 7, Ibu, menurut saya dari Iya. situasi yang saya alami saat ini. Oh begitu Bu Dayu. Nah dari pencapaian murid Ibu saat ini apakah Bu Dayu ingin melakukan peningkatan? Iya, Ibu, saya ingin melakukan peningkatan pada murid saya. Nah Saya peningkatan tersebut eh, yang Ibu harapkan ada pada nilai berapa untuk saat ini Bu Dayu? Peningkatan yang saya tersebut. harapkan peningkatan pada murid saya itu ada di mungkin ada di nilai 9 sampai 10 kali Ibu ya. Wah, sempurna sekali yang Ibu Dayu harapkan ya untuk Iya, mencapai Ibu. pencapaian itu. Untuk mencapai ketercapaian yang Bu Dayu harapkan itu, apa yang Bu Dayu bisa lakukan untuk memenuhi target ketercapaian tersebut? Supaya yang ideal yang menurut saya tercapai yang bisa saya lakukan yaitu memilih konten yang beragam. Misalnya membuat apa namanya pohon literasi
kemudian menempel gambar atau infografis di kelas, kemudian menambah bahan bacaan di pojok baca, dan terakhir mungkin mencari video ya Ibu, tapi yang ada teksnya. Video Oh, pembelajaran tapi ada teksnya. oh banyak ya yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian yang ideal tersebut ya. Kalau saya dengar tadi ada 4 ya. Nah dari 4 Ya, tersebut Budayu ya. yang Budayu harapkan itu salah satunya yang mana akan Budayu prioritaskan untuk mencapai eh, yang ingin sesuai yang Budayu harapkan. Yang ingin saya prioritaskan Ibu dari keempat rencana saya itu adalah pohon literasi. Karena menurut saya membuat pohon literasi itu kan perlu waktu yang lebih banyak ya Ibu. Kalau dibandingkan dengan tiga rencana saya yang lainnya, kalau membuat pohon itu saya harus mempersiapkan alat dan bahan. Jadi saya akan memprioritaskan membuat pohon literasi terlebih dahulu. Oh, jadi berarti yang prioritas dari Budayu nantinya pada rencana itu adalah membuat pohon pohon literasi seperti itu ya Budayu? Iya, betul Ibu, betul. Oh, nggih. Ada nggak nanti teman sejawat yang Budayu eh, akan membantu dalam perencanaan eh, dalam rencana yang akan Budayu siapkan itu? Saya akan mengajak rekan-rekan guru kelas 4. Kebetulan di kelas 4 di sekolah saya itu paralel Ibu Rusini. Jumlah kelas 4 itu ada 4 kelas. Kemudian saya juga akan meminta dukungan dari rekan guru penggerak yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tidak kalah penting juga saya akan melibatkan rekan rekan pustakawan di sekolah saya untuk membantu saya mencari referensi dan apa namanya, membantu saya nanti menambah koleksi buku di kelas saya. Seperti itu, Bu Ristini. Oh iya, jadi Budayu banyak mendapat dukungan penuh ya dari rekan-rekan kelas 4 dan teman guru penggerak yang sudah menerapkan dan teman pustakawannya juga ya banyak sekali Iya, dukungannya yang akan membantu Budayu berarti nantinya. Nah, iya, Ibu. nah pada penghujung sesi coaching ini, Budayu, saya ingin Iya, Ibu. mendengar bagaimana perasaan Budayu dan apa yang Budayu dapatkan pada coaching hari ini yang sudah kita laksanakan. Baik, Ibu. Yang pertama, tentu saja saya merasa senang nih, Bu. Saya senang sekali karena yang saya dapatkan dari coaching ini akhirnya tercapai ya, Ibu. Tadinya saya bingung nih mencari konten apa sih yang ideal atau yang membuat tujuan pembelajaran tercapai dan melalui kegiatan coaching ini saya jadinya punya ide-ide baru, Ibu. Saya punya ide berbagai macam ide ya, dalam apa namanya menerapkan strategi konten dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membuat pohon literasi, memajang atau menempel gambar atau infografis di kelas, kemudian menambah koleksi buku di pojok baca. Yang terakhir tadi saya punya rencana mencari video yang ada teksnya. Dan yang menjadi prioritas saya adalah membuat pohon literasi karena membutuhkan waktu yang lebih lama daripada rencana-rencana saya yang lainnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait perasaan dan apa namanya, yang saya dapatkan dari coaching hari ini. Seperti itu Oh Ibu baik, Rustini.
Ya baik, Ibu Dayu, berarti Ibu Dayu sudah berhasil menemukan solusi dari masalah yang Bu Dayu hadapi pada pembelajaran di kelas, dalam pembelajaran menemukan memilih konten yang tepat untuk pembelajaran anak-anak. Bu Dayu, kapan langkah ini atau rencana ini akan Bu Dayu terapkan? Secepatnya Ibu, semakin cepat semakin baik. Seperti Oh itu iya, Ibu. Eee, berapa lama menurut Budayu waktu yang bisa Budayu perlukan dalam mencapai tujuan tujuan rencana yang sudah Ibu rencanakan ini? Kurang lebih 1 minggu Ibu ya. Karena kan membuat pohon literasi itu perlu waktu, mempersiapkan alat dan bahan, kemudian merancangnya sampai finish kurang lebih saya butuh waktu 1 minggu, Ibu. Ya, Oh, satu satu minggu. minggu. Eee oke Budayu, baiklah, kalau begitu kita tunggu aksi nyatanya nanti pada kesempatan berikutnya, yaitu 1 minggu sesuai Ya, yang sudah Ibu rencanakan. Semoga kegiatan ini dapat atau rencana yang Ibu sudah rencanakan dapat terrealisasi dengan baik sesuai tujuan yang sudah Ibu Dayu rencanakan. Nah, saya ucapkan terima kasih Ibu Dayu pada kesempatan coaching ini dan saya sampai ketemu untuk pembelajaran nanti aksi nyatanya pada berikutnya minggu depan. Selamat sore Ibu baik, Dayu. Ibu. Iya, selamat sore dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya menemani saya coaching hari ini dan dari awalnya saya bingung, akhirnya saya ketemu ide-ide baru. Sampai jumpa Ibu minggu depan. Semoga nanti saya nanti minggu depan udah nggak sabar nih ingin cerita masalah apa namanya yang sudah saya rencanakan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa Ibu. Ya, terima kasih kembali. Sampai jumpa Ibu Dayu. Sekian. Selanjutnya nanti saya memberikan refleksi ya Ibu. Iya Ibu langsung share screen Oke. saja nih. Ya. Hmm, sudah bisa terlihat Ibu? Sudah terlihat. Sudah ya. Nah, Iya, iya. Baiklah Ibu, dari hasil refleksi saya sendiri, Mm-mm. dari yang pertama yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah sudah terjadi percakapan timbal balik antara coach dengan coachee, saling ada keterbukaan, dan menurut saya sudah menerapkan alur Tirta. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah masih kurang latihan dalam menyampaikan kalimat, penggunaan kata dalam kalimat belum efektif. Yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum coaching adalah konsentrasi dan berusaha mengingat bagaimana alur tirtanya supaya terjadi coaching yang baik, maksud saya supaya kegiatan ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coachee. Sedangkan saat melakukan coaching, saya merasakan senang dan saya merasa kita sama-sama belajar. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah lebih sering latihan coaching dalam menggali kemampuan diri supaya mengetahui kelemahan-kelemahan saya khususnya dan menemukan kekuatan-kekuatan saya dalam menemukan solusi dari permasalahan. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk umpan balik dari coach saya, yaitu saya akan memberikan umpan balik dari coach saya, yaitu Ibu Dayu. Saat coaching, coach merasa senang dan antusias untuk merencanakan aksi dalam menyusun berbagai konten untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi strategi konten. Koci merencanakan strategi konten yang bervariasi, yaitu menambah koleksi buku di pojok baca dengan bekerja sama dengan petugas perpustakaan, membuat literasi, menempel gambar atau infografis di dinding kelas, dan menayangkan video yang berisi atau ada teksnya. Bekerjasama dengan rekan guru yang sudah pernah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, seperti itu yang saya dapatkan dari umpan balik dari Koci Budayu.